Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Pen, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Faith and Pandemic ini, saya mau mau ngobrol dengan salah seorang podcaster juga. Beliau adalah baru selesai PhD di Sydney, dan kita akan ngobrolin atau bertukar pengalaman tentang gimana sebetulnya rasanya lockdown seperti itu, karena kalau di kita kan nggak ada lockdown. Kita sambut dulu, selamat sore berarti. Selamat sore Mbak Amalia. Selamat sore, selamat malam di sini. Oh iya. Aduh, senang. Assalamualaikum. Senang sekali sudah kembali bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Irfan ya setelah berapa kali, sekitar 2 kali ya. Saya jadi tamu Kang Irfan juga jadi tamu saya ya. Senang banget bisa ketemu. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi. Saya kemarin tuh keingetan ini Mbak, keingetan setelah kemarin kita setahun lebih pandemi, kemudian kita kan harus adjust banyak hal gitu, termasuk betul, juga dalam kehidupan. Dan yang penasaran itu pengen mendengar gitu sebetulnya lockdown itu seperti apa sih? Karena di sini tuh kadang-kadang ada orang yang kenapa sih pemerintah nggak melakukan lockdown gitu, sedangkan di sisi lain pemerintah bilang bahwa orang Indonesia nggak mungkin lockdown nih, susah banget gitu lihat dengan situasi demografi dan seterusnya. Gimana sih sebetulnya Mbak kalau lockdown di sana? Nah, sebelumnya gini Kang Irfan ya, jadi sebetulnya lockdown yang diberlakukan di negara bagian New South Wales ya, tempat saya tinggal ini, itu juga namanya itu sebetulnya nama resminya bukan lockdown Kang Irfan, tapi stay at home order. Nah, saya melihat mungkin ada semacam keganan ya dari pemerintah dari beberapa negara untuk menggunakan lockdown, karena kan konotasinya itu agak tidak positif seperti itu kan ya, seperti membatasi gerak dan lain-lain. Jadi ada makna psikologisnya mungkin jadi kurang baik gitu untuk memperlakukan kebijakan ini, sehingga diperlukan adanya bahasa lain. Tapi sih secara casual kita mengatakan bahwa ya memang ini lockdown ya. Saya pikir apa yang dilakukan pemerintah Indonesia pun sebetulnya beberapa sudah agak mirip-mirip sih, tapi itu lagi bahwa istilah lockdown itu sangat dihindari gitu Kang Irfan, karena bisa membawa kondisi psikologis yang mungkin akhirnya malah jadi kontradiktif gitu ya dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena saya juga pelajari dari teman-teman lain dari beberapa negara lain, esensinya tuh hampir sama ya Kang Irfan. Jadi adalah pembatasan mobilitas dan kemudian pembatasan mobilitas, karena itu kan yang sangat penting ya, karena semakin sedikit kita bergerak itu kemungkinan penyebaran itu semakin kecil. Kemudian juga adalah penutupan beberapa bisnis yang dianggap non-esensial. Nah ini non-esensial pun mungkin untuk beberapa orang diperdebatkan ya. Mungkin buat beberapa orang misalnya pesawat esensial buat saya gitu kan. Tapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa oke lah itu bisa ditunda seperti itu misalnya kan. Tapi ini juga sebetulnya menarik ya, perdebatan tentang esensial atau non-esensial. Itu tadi apalagi yang pertama itu pembatasan mobilitas. Jadi sekarang yang diterapkan oleh pemerintah negara bagian New South Wales itu kami tidak boleh keluar, kami hanya boleh keluar di jarak 5 km dari rumah untuk berbelanja kebutuhan pokok, belanja kebutuhan logistik lah ya, untuk nasi dan makanan dan lain-lain. Dan di jarak 5 meter itu kita boleh berolahraga tapi harus menggunakan masker. Jadi setiap keluar ruangan itu kita harus pakai masker seperti itu. Dan dendanya cukup tinggi ya, sekitar $500. Kemudian yang kedua itu tadi pembatasan bisnis. Jadi yang boleh buka itu yang pasti adalah supermarket ya, toko-toko yang menjual bahan makanan. Kemudian restoran masih boleh buka tapi hanya boleh take away, istilahnya delivery ya, dan kemudian kita order gitu. Beberapa toko lain itu juga masih boleh, tapi sistemnya click and collect. Jadi kita order dulu, terus nanti kita ambil. Jadi pokoknya bagaimana ya tidak terlalu banyak orang berkumpul di situ. Seperti itu. Kemudian gimana Kak? Oh ya, ini jadi penasaran. Ada yang ini nggak sih Mbak? Ada yang kayak melanggar gitu? Maksudnya? Ada. Oh, ada ya. Ada juga. Jadi itu tadi ya, makanya perlu sekali adanya
penjelasan yang sangat cukup gitu dari otoritas yang terkait tentang sebetulnya seperti apa peraturannya, dan kemudian seperti ini itu tadi ya, misalnya di awal ada kebingungan essential business itu yang seperti apa sih gitu kan. Nah, dan karena dari kritikan itu kemudian dikeluarkan peraturan lebih detail misalnya. Kemudian juga misalnya penggunaan masker dari yang kalau saya nggak salah kayaknya tuh sekitar $100 atau $200, sekarang jadi 500. Kenapa ya? Karena untuk meningkatkan compliance itu kan, untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi ya kasus-kasus tidak taat sih ada aja ya, tapi secara umum sih saya lihat cukup tingkat kepatuhannya cukup lumayan lah, cukup tinggi seperti itu. Kalau yang sistem dendanya itu gimana sih Mbak? Apakah kayak langsung ditarik dari rekening kita, ataukah kita harus membayar ke yang si dendanya? Itu juga nih saya harus riset dulu ya, tapi biasanya sih karena di sini kan semua terpusat ya, itu kayaknya sih memang ada sistemnya untuk kemudian membayar denda. Mungkin mirip seperti misalnya kalau misalnya sedang nyetir kemudian ketangkep kamera gitu kan, ngebut gitu, itu kan biasanya nanti dendanya langsung ke rumah gitu, nanti bisa dideduct dari kartu kredit atau yang lainnya, seperti itu sih sepertinya. Jadi ya gimana Mbak, lanjutin dulu. Iya, jadi memang itu tadi sih penting juga bahwa law enforcement-nya harus jalan, Kang Ivan. Karena kalau misalnya ada peraturan macam-macam, tapi terus law enforcement-nya nggak jalan, akhirnya kan nggak ada daya dorong ya masyarakat itu untuk patuh gitu. Nah ini yang saya lihat. Dan juga dari hasil diskusi kemarin dengan salah satu ekonom gitu yang saya undang di podcast saya, itu salah satu kelemahan pemerintah yang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi peraturannya udah bagus banget tapi law enforcement-nya nggak. Mungkin ini bisa menjadikan bagi setiap pihak yang terkait juga di Indonesia ya, walaupun di negara lain pun ini masih menjadi PR ya. Seperti itu Kang Ivan. Kalau di sana berarti kebijakan kayak lockdown atau stay at home order ini apakah terpusat gitu, atau misalkan dibebaskan sesuai dengan keadaan masing-masing negara bagian, Mbak? Sesuai dengan bentuk negaranya yaitu federal, maka diserahkan pada setiap negara bagian, Jadi setiap state itu bisa menerapkan peraturan yang berbeda-beda karena juga kan kondisinya berbeda-beda Kang Ivan ya. Seperti misalnya New South Wales itu termasuk negara bagian yang cukup sibuk dan padat ya kan, karena kan itu ada salah satu kota terbesar kan di Australia. Kemudian Victoria juga negara bagian yang cukup padat gitu kan, ada Melbourne dan ada banyak universitas seperti itu kan. Tapi ada juga negara bagian yang tingkat kepadatan penduduknya tidak sedans gitu ya. Negara bagian di South Wales dan Victoria, misalnya di Western Australia atau Tasmania atau Northern Territory, tapi mereka punya problem sendiri. Kayak misalnya kalau Northern Territory itu konsentrasi penduduk aslinya kan besar ya, suku Aborigin itu besar. Mereka relatif lebih rentan misalnya apabila terkena COVID ini, karena kan layanan kesehatan atau akses kesehatan untuk mereka masih tidak sebaik di negara bagian lain. Nah, intinya mereka kelompok vulnerable gitu. Jadi negara tersebut pun punya aturan-aturan sendiri yang melindungi penduduk asli. Jadi memang disesuaikan dengan karakter negara bagian masing-masing, tingkat keparahannya, tingkat kasusnya, dan kemudian bagaimana kebijakan kesehatan yang sudah dijalankan. Jadi memang berbeda-beda kan. Ini mungkin yang sangat membedakan Australia yang menganut sistem federal ini dengan Indonesia ya, yang sistemnya masih negara kesatuan walaupun sudah ada otonomi daerah seperti itu. Berarti ketika misalkan si aturannya bilang bahwa kita nggak boleh keluar kecuali hanya beli esensial sejauh itu 5 meter ya Pak, ya 5 kilometer. 5 kilometer. Nah berarti itu kayak, dan namanya kan kalau di kita gitu, kalau yang saya alami ini misalkan kayak ada PSBB nih di Jakarta, kita nggak boleh masuk dan susah untuk keluar, tapi pada praktiknya ya bisa-bisa aja ternyata gitu. Nah kalau di sana itu kayak ketika dibilang hanya 5 km nih batasnya, dan kalau misalkan mau lari hanya harus pakai lengkap, itu apakah seketat itu memang gitu yang terjadi, Mbak? Itu sendiri, itu juga sih Kang Irfan ya, yang pasti sih law enforcement ada, kemudian aparat penegak hukumnya juga ada. Jadi misalnya akan ada random check gitu ya di jalan-jalan besar gitu. Jadi
karena gini, identitas kita itu kan misalnya dari SIM ya, dari SIM atau dari misalnya kartu pengenal lain itu ada alamatnya, ada kode posnya, jadi akan ketahuan kalau kita sudah lebih dari 5 km atau 10 km lebih, kita udah melanggar. Tapi lagi-lagi kan nggak semuanya di checkpoint kan, jadi random aja gitu. Jadi lagi-lagi ya itu akan tergantung juga pada kepatuhan individu dan sejauh mana individu di negara atau di tempat tersebut itu trust gitu kepada pemerintahnya kan, bahwa oke, saya ikut aturan ini karena saya tahu saya ingin segera keluar dari kondisi endemik misalnya. Itu sih salah satu hal yang penting juga selain law enforcement ya, kita percaya sama pemerintah gitu, sehingga ya tidak juga terlalu perlu tindakan koersif yang berlebihan gitu ya, karena warganya sendiri sudah paham bahwa oke, saya melakukan ini karena saya tahu bahwa dampaknya juga akan baik bagi saya sendiri itu seperti itu, dan itu memang butuh proses yang kalau di panjang kita kan, ya. Betul. Kalau di Indonesia kan kelihatannya memang ada sebagian kalangan yang nggak percaya ya sama pendekatan atau kebijakan pemerintah dalam upaya menangani pandemi ini. Tapi juga di sisi lain ada yang sama sekali nggak percaya bahwa COVID ini ada dan atau seberbahaya itu gitu. Kalau di sana gimana, Mbak? Ada nggak yang nggak percaya gitu? Ada juga lah. Jadi memang saya pikir sih mungkin hampir di semua negara lah ya, kelompok-kelompok yang tidak percaya COVID atau percaya tapi merasa bahwa ini dilebih-lebihkan seperti itu kan. Nah, ini saya sempat simak episode salah satu podcast episode Kang Irfan yang mengundang salah satu dosen komunikasi itu ya, kita bicara tentang infodemik itu. Beliau mengatakan bahwa ada juga namanya plandemic gitu kan, jadi teori konspirasi gitu, bahwa COVID-nya ada tapi dilebih-lebihin aja, just a flu gitu kan, tapi dibuat kayaknya parah banget untuk menguntungkan perusahaan farmasi besar lah dan hal-hal seperti itu gitu. Itu ada Kang Irfan, dan ini jelas sekali terlihat pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran di Sydney ya, di CBD-nya, di kotanya itu sekitar mungkin 2 mingguan yang lalu lah, di salah satu weekend ya. Ini besar sekali demonstrasinya, sampai ribuan, dan satu hal yang kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Ribuan orang berkumpul lagi pandemi seperti ini, pandemi Delta pula, nggak pakai masker gitu kan, dan beberapa berteriak-teriak freedom katanya gitu, kemudian we will not comply, dan dari pemantauan jurnalis gitu dan ada juga investigasi itu memang mengatakan bahwa sebagian dari mereka nih, sebagian besar ya, itu memang kelompok yang itu tadi tidak mempercayai COVID, menganggap bahwa itu tadi itu mungkin ada gitu, tapi tidak separah yang seperti ini mereka dengar, dan itu hanyalah misalnya dalam tanda kutip akal-akalan dari pemerintah untuk membatasi kebebasan warga negaranya. Itu kan adalah yang liberalnya agak kebablasan kali ya gitu. Jadi karena kan kalau kita bicara lockdown, kita bicara stay home order, PPKM, PSBB atau yang lain-lain, itu kan pembatasan kebebasan individu kan Irfan ya. Kita nggak boleh pergi lewat dari 5 kilo, apaan nih gitu kan, ini hak saya dong mau pergi kemana aja gitu kan. Atau ya itu tadi pembatasan harus sekolah di rumah, harus kerja di rumah, dan lain-lain. Mereka menganggap ini adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar. Ada juga yang menganggap bahwa ya ini COVID itu sebenarnya tidak ada, dan juga di antara mereka ini yang berdemonstrasi ini juga cukup banyak yang dari kalangan yang anti vaksin atau vaksin hesitant ya. Jadi yang mereka yang bukan anti sih, jadi kayak ragu-ragu gitu, nggak terlalu mendukung vaksin, ini juga presentasinya besar yang ikut demonstrasi tersebut. Jadi ini menggambarkan bahwa banyak sekali yang harus dilakukan ya dalam menghadapi pandemi ini gitu loh, selain kemudian kesiapan dari segi public health ya, obat-obatan dan lain-lain, tapi yang terpenting kan justru sebetulnya manusianya sendiri kan yang target dari penanganan COVID ini. Ya itu tadi yang Irfan tanya dan saya juga sempat share gitu, bahwa ya ada beberapa kelompok yang memang tidak percaya, belum sepenuhnya percaya, dan ini yang akhirnya menyulitkan nih kan penanganan konflik itu sendiri gitu. Karena tadinya mungkin kita akan berpikir bahwa ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya, ini urusan Anda gitu. Kalau saya percaya, saya mau divaksin dan lain-lain.
Tapi COVID ini kan masalah public health ya, Kang Irfan ya, kesehatan masyarakat gitu loh. Beda misalnya dengan penyakit-penyakit yang nggak menular. Kalau penyakit yang nggak menular ya terserah kan, mau percaya, mau enggak, mau seperti apa, nggak mau disuntik, nggak mau divaksin, terserah, karena itu nggak nular. Yeah. Tapi ini adalah sebuah penyakit yang sangat menular gitu. Tingkat menularnya tinggi sekali, dan apabila seseorang, ada istilah yang sangat terkenal itu no one is safe until everyone is safe gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak sehat, kita nggak divaksin gitu, atau kita tidak berusaha untuk tidak menyebarkan karena kita nggak tahu kita punya virus itu atau tidak, ya yang lain akan kena gitu. Jadi ini bukan mata-mata tentang masalah hak individu saja, tapi ini adalah tentang kemaslahatan bersama ya. Dan itu di Islam kan sangat ditekankan Bang Irfan ya, termasuk kemaslahatan umat gitu. Nah sekarang ini saatnya kita jadi tidak egois terhadap prinsip kita sendiri, tapi kita harus memikirkan juga tentang kesehatan orang lain, seperti itu. Jadi kalau saya dengar penjelasan Mbak Amalia barusan, jadi memang kan kadang-kadang ini beberapa kali saya ketemu teman yang komplain gitu dengan situasi di Indonesia, dan biasanya compare dengan kacamata dia sendiri yang istilahnya nggak terlalu luas gitu, dan kok di Australia orang udah bebas, kok di New Zealand sempat ada konser segala macam, yang kayak seolah-olah di sana itu dinamikanya nggak berat seperti di kita. Dan kalau perusahaan dengar dari Mbak Amalia ternyata ya sama-sama beratnya juga ya, ada dinamika. Sama beratnya juga. Dan terima kasih Kang Irfan atas komentar itu tadi. Saya juga banyak menerima apa yang sama, enak banget ya gitu kan, udah bisa lepas masker, enak banget bisa jalan-jalan. Ini butuh proses gitu kan, untuk mencapai ini tidak mudah gitu kan, bahwa ada sebagian kebebasan yang sudah harus dikorbankan sejak awal gitu kan. Ditambah lagi memang pemerintahnya kan juga memang lebih siap sih, kelihatan kan ya, kayak misalnya bahwa pembatasan mobilitas itu misalnya menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, ya harus disantunin ya kan, yang harus dikasih, harus diberi jaminan gitu hidup selama mereka bisnisnya tidak boleh buka dulu selama COVID ini gitu kan, seperti itu. Ya itu membutuhkan sebuah proses yang painful gitu, yang cukup panjang untuk bisa mencapai kebebasan itu. Atau misalnya juga New Zealand sebagai salah satu negara yang dianggap masih dianggap cukup berhasil ya menangani COVID. Itu ketatnya luar biasa loh lockdown-nya di awal itu, Kang Irfan, ampun deh. Bahkan delivery aja, setahu saya, take aja tuh nggak boleh ke restoran. Jadi udah benar-benar selama, saya lupa berapa lama waktu itu ketat sekali, keras sekali, tapi setelahnya kemudian bisa dikontrol dengan baik. Nah itu yang kadang orang-orang nggak lihat gitu ya. Proses berdarah-darahnya ya. Betul gitu, butuh pengorbanan. Selain memang kita juga nggak bisa menafikan ya, misalnya kondisi demografis juga kan berbeda antara Indonesia dengan negara-negara lain. Seperti Australia dan New Zealand itu kan letaknya tuh udah ke bawah ya. Jadi untuk memblok misalnya orang dari luar yang datang itu kan lebih mudah. Indonesia kan agak sulit, apalagi negara kepulauan juga gitu kan. Kompleksitas yang juga tentunya berbeda dengan Australia, dengan negara-negara lain. Tapi itu tadi dengan kondisi demografis ataupun geografis yang bagaimanapun, ada satu hal yang menurut sama, bahwa untuk bisa mencapai perkembangan yang baik gitu dalam penanganan COVID atau kebebasan yang mulai pulih satu persatu, yaitu membutuhkan waktu dan serta dukungan yang kompak dari seluruh masyarakat, seperti itu. Nah ini ngobrol soal proses yang berdarah-darah dan butuh waktu. Pengen nanya nih ke Mbak Amalia, dampak yang terasa yang paling berat gitu selama proses lockdown di sana gimana, Mbak? Nah ini nih, saya mengibaratkannya, saya berbicara sebagai diaspora ya, sebagai orang Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri gitu. Kalau saya ibaratkan, saya kayak dapat paket combo, Kang Irfan. Terutama sekali sih di bulan kemarin, sekitar akhir Juni dan awal Juli itu kan luar biasa kasus di Indonesia, banyak sekali ya. Dan yang tadinya itu temennya temen, saudaranya sekarang sudah ke lingkaran terdekat kita kan, seperti itu. Dan
membaca berita tentang Indonesia itu rasanya stressful banget gitu. Tiap hari penambahan kasus dan lain-lain. Itu Kak Irfan ya, tiap bangun tidur terus mau buka WA tuh kayaknya deg-degan banget gitu. Kayak yang aduh ya Allah apalagi gitu ya. Maksudnya dan kita di posisi nggak berdaya karena kita jauh kan dari tanah air gitu. Apalagi terutama kayak di Australia itu kan bordernya kan masih sangat ketat ya, belum bisa dibuka gitu secara bebas seperti itu. Ketat sekali persyaratan untuk orang masuk keluar dari dan ke Australia gitu. Jadi kesempatan untuk pulang tuh kecil gitu untuk bagi warga negara lain yang ada di Australia. Selain izinnya julid, harga tiket pun mahalnya ampun-ampunan, udah berkali-kali lipat ya dibanding dengan saat-saat sebelum pandemi gitu ya. Ini juga dialami misalnya teman-teman saya yang sedang melanjutkan studi kan, mereka mungkin boleh pulang karena bukan warga negara atau bukan permanent resident, tapi kembali lagi ke Australia itu akan susah gitu. Dan akhirnya mereka nggak direkomendasikan sama supervisornya untuk pulang. Jadi beberapa yang sebetulnya mungkin penelitiannya harus di Indonesia itu ya harus melakukannya lewat virtual aja gitu, online seperti Zoom seperti itu. Banyak sekali yang harus menyesuaikan rencana studinya, dan saya paham sangat stressful gitu ya. Dan itu tadi ya, kita nggak bisa pulang, kemudian khawatir terhadap perkembangan di Indonesia, tapi di sini pun kita stres juga karena sedang mengalami lockdown juga Kang Irfan. Kita di sini pun khawatir terhadap well-being kita sendiri kan. Dan gimana ya, suasana lockdown itu kan memang menekan secara psikis kan. Jalanan tuh sepi banget gitu kan. Terus ya apalagi kita kan juga harus menyimak berita terbaru kan, karena kita perlu perkembangan gitu. Misalnya ada peraturan baru lagi atau gimana, atau mungkin malah bahkan mungkin ada pelonggaran, jadi kita mantengin berita gitu. Dan ya cukup stressful kan melihat angkanya misalnya harus terus naik gitu tiap hari, jumlah korban positifnya, yang meninggal pun bertambah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita merasakan keprihatinan gitu. Kita merasa sangat khawatir terhadap apa yang terjadi di Indonesia dengan keluarga kita di sana gitu ya. Dan ya ini pun terjadi di saya sendiri ya, dan keluarga suami juga sudah ada beberapa yang positif juga, tapi alhamdulillah sudah pulih gitu ya, dan juga sedang dalam kondisi recovery gitu. Tapi di sini pun kami juga mengalami beban psikologis yang sama. Jadi bagaimana mengatur supaya bisa melampaui beban psikologis itu juga memang sebuah tantangan sendiri, seperti itu Kang Irfan. Jadi itu sih yang sangat kita rasakan ya, itu seperti itu. Kalau Mbak Amalia sendiri, kalau boleh tahu gitu, ada nggak kayak misalkan hal yang dilakukan atau tips yang dilakukan sehingga dengan beban yang berat itu kayak bisa tetap surviving si pain itu gitu? Iya, coping mechanism ya. Iya, yang pasti sih saya akhirnya menerapkan diet informasi Kang Irfan. Saya akhirnya memilah banget gitu ya informasi yang saya konsumsi gitu, karena itu tadi kalau terlalu banyak akhirnya malah membuat kondisi saya menjadi tidak baik gitu ya. Saya akhirnya mengkonsumsi berita baik yang Indonesia maupun yang dari sini itu yang benar-benar dari situs resmi, dan saya perlu tahu banget gitu ya, terutama tentang itu ya, apakah ada peraturan baru atau misalnya ada peraturan lain yang misalnya kalau di sini itu kita perlu tahu list dari tempat yang terekspos COVID. Kenapa? Karena kalau kita datang ke tempat itu kita harus tes. Karena ini kan bentuk tracing ya, Kang Irfan ya, harus dites supaya bisa dilihat gitu. Oh ternyata misalnya Anda positif, berarti orang yang bareng sama Anda di beberapa hari ini juga harus dites juga gitu kan. Nah itu harus, itu salah satu informasi penting. Demikian juga di Indonesia juga saya akhirnya berusaha cari informasi yang general aja gitu. Untuk kayak berita-berita lain yang yang akhirnya turunan dari berita utama tuh saya bisa hindari, karena jujur aja itu membuat kondisi psikologi saya juga semakin merasa nggak enak ya, seperti itu. Bahkan saya tadinya kan juga cukup rajin nonton talk show gitu ya, talk show TV Indonesia itu pun saya sebenarnya udah sangat selektif kalau yang acaranya kayak
cuma apa ya debat kusir itu udah saya tinggalkan. Tapi sekarang bahkan acara debat yang menurut ada 2 lah yang biasa selalu tonton dan saya anggap cukup kualitas, kalau sudah mulai membuat saya merasa nggak enak gitu ya pikiran atau merasa jadi tense gitu, itu nggak saya tonton, nggak saya lanjutkan seperti itu. Itu yang pertama, saya menyaring sekali informasi. Yang kedua ya akhirnya ini ya mencoba cari hiburan yang bikin kita relax seperti itu kan. Saya biasanya akhirnya ya nonton, akhirnya binge watching lah kan, nonton film Netflix gitu atau masak atau lihat yang lucu-lucu, lihat video kucing, kayak pokoknya apa aja yang bisa mengisikan atas dari ketegangan yang selama ini anxiety yang berpotensi saya alami dari kondisi pandemi, khususnya pandemi Delta ini ya, yang terjadi di tanah air saya maupun di negara yang sedang di mana saya tinggal sekarang seperti itu. Kemudian ya tetap juga menjaga kontak lah ya dengan teman-teman untuk bertukar berita. Ini pun jadi agak problematis kan Irfan ya, karena lagi-lagi saya jadi merasa overwhelmed gitu kalau terlalu banyak mendengar berita dari teman pun gitu, karena saya jadinya sedih sendiri gitu kan, karena aduh ya ampun ini ada lagi, ampun ini ada yang sakit lagi gitu. Jadi akhirnya saya juga sebenarnya sedikit banyak agak mengurangi lah gitu ya, tanpa kemudian memutuskan silaturahmi sama sekali. Tapi saya memang kadang di beberapa saat saya butuh untuk agak menyepi dulu lah gitu dari perwaan gitu atau dari konten-konten teman. Saya prinsipnya saya selalu mendoakan dari sini, tapi ini saya lakukan supaya, karena gini loh, kita semua sebetulnya ya, baik saya di sini maupun teman-teman lain yang berada di Australia, di negara lain maupun di Indonesia, itu kan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja kan Ivan ya, kita harus akui ya, secara psikologis kita sedang mengalami masalah gitu. Jadi saya berusaha itu tadi melakukan hal-hal meminimalisir apakah itu konflik, apakah itu jadi takutnya kan nggak sensitif gitu komentar-komentarnya. Jadi itulah kadang saya kan udah ada waktu saya udah diam aja gitu untuk itu. Atau ya melakukan hal-hal yang disukain ya, seperti ya saya kan suka nulis. Jadi kalau ada yang kepala itu saya udah harus langsung nulis seperti itu. Jadi mungkin teman lain berbeda juga yang misalnya mereka jadi rajin olahraga dan lain-lain. Tapi ya itu sih so far yang berusaha saya lakukan gitu ya, untuk bisa mengurangi ini beban psikologis selama dan selama lockdown ini. Aduh, iya sih. Kalau dari segi kebutuhan keberagamaan gitu, Mbak Amalia, kalau misalkan di kita kan memang terbiasa karena mayoritas Muslim, terus terbiasa bareng-bareng komunal, di mana-mana masjid dekat. Kadang-kadang ya kalau di kampung-kampung masjid juga nggak menerapkan kayak distancing gitu, social distancing, nggak menerapkan protokol kesehatan. Nah kalau di sana kan relatif masjid jarang juga, tapi secara komunitas kan relatif lebih kuat gitu ya, kelihatannya dibanding dengan di sini yang kayak taken for granted kedekatan dan kebanyakan orang ke mayoritasan ini gitu. Kalau di sana ada yang berubah nggak dari kebutuhan itu dan dari bergaul dengan komunitas Muslim? Sebetulnya sih sedikit banyak kan memang sudah terjadi transformasi ya Kang Irfan ya, dari kebutuhan beragama ini kan ke digital gitu. Jadi pengajian virtual itu kan sudah marak ya sejak awal pandemi ini, dan sudah juga terjalin dengan cukup kuat gitu. Nah ini yang mungkin menguntungkan pada saat kondisinya kan kita on and off ini, jadi kadang dilonggarkan terus bisa lagi bertemu gitu, bisa lagi datang ke masjid, tapi nanti diketatkan lagi kita harus kembali virtual seperti itu. Tapi itu tadi bahwa transformasi sudah berjalan dengan baik, jadi tidak terlalu merasa kehilangan seperti itu ya, aspek-aspek keagamaan gitu. Saya sendiri sebetulnya merasa gimana ya, jadi waktu Idul Fitri itu kita kan sudah boleh ke masjid ya, udah boleh sholat walaupun memang harus dengan prokes gitu. Itu rasanya kita dapat lagi situasi yang kayak udah lama hilang gitu kan. Itu sangat menyenangkan sebetulnya kayak sholat berjamaah walaupun ya kita nggak salaman gitu, tapi adalah ya karena kan beda kan kita sholat di crowd gitu ya, terus merasakan kegembiraan setelah puasa gitu. Itu rasanya
membahagiakan banget ya menurut saya pada waktu bulan Idul Fitri kemarin, dan tarawih juga sudah boleh lagi dijalankan walaupun harus menerapkan prokes ya, dan beberapa masjid disyaratkan harus check-in dulu, jadi harus daftar dulu karena mereka harus memperkirakan berapa kapasitasnya. Ini juga yang membuat saya yakin bahwa institusi agama mampu kok, Kang Irfan, untuk melakukan penyesuaian gitu dengan pandemik ini dengan cukup baik. Tapi ya tentunya pada saat pandemi Delta ini terjadi, kita harus kembali lagi ke square one seperti itu kan. Kemarin juga akhirnya sholat Id pun tidak ada lagi, diganti juga akhirnya dengan, nah ini yang menurut saya juga cukup kreatif sih. Jadi dari salah satu komunitas pengajian Indonesia ikuti itu, sholat Id-nya itu jadi ada link Zoom untuk kita bisa takbir bareng, Kang Irfan. Lumayan lah kan melihat orang gitu ya, nggak takbir sendirian di rumah gitu, jadi lumayan rame gitu situasinya. Nah setelah itu kan aturannya kan memang sholat nggak bisa ya lewat Zoom gitu kan, diimamin lewat Zoom nggak bisa. Jadi tetap kita sholat sendiri-sendiri di rumah. Nah setelah itu Zoom-nya kita nyalain lagi untuk khutbah. Jadi suasana kebersamaannya tetap dapet. Nah itu kan menurut saya hal yang cukup inovatif ya untuk bisa menyiasati lah gitu kondisi di mana kita tidak bisa berkumpul bersama di tempat ibadah, dalam hal ini di masjid seperti itu. Jadi ya pastilah ada kehilangan spiritual itu ya, kelihatannya kehilangan rohani itu ada lah gitu. Tapi ya itu tadi saya juga yakin bahwa tingkat adaptasi kita itu bisa cukup tinggi gitu loh menghadapi ini, spiritualitas kita itu bisa tetap berjalan walaupun kita sedang mengalami ya ujian dari pandemi ini. Nah cuma ini Kang Irfan, saya mungkin bisa nambahkan hal yang cukup menarik untuk didiskusikan gitu ya. Karena kan ini kita tentang state and pandemic gitu. Jadi saya kebetulan tinggal di salah satu area yang tingkat diversity-nya tuh tinggi sekali, Kang Irfan. Jadi sangat multikultur. Akan katanya bisa dianggap sebagai perwakilan United Nations ya di Sydney katanya gitu, karena diverse banget komunitasnya. Nah sayangnya di komunitas di daerah dengan komunitas etnik dan termasuk juga di sini tentunya agama ya, itu yang sangat diverse, itu tingkat penyebaran COVID-nya tinggi sekali seperti itu. Padahal sebetulnya area ini tuh bukan area pertama penyebaran gitu ya, itu di area lain yang di sebelah timur. Tapi kemudian pada saat COVID mulai masuk ke area yang sangat diverse ini secara multikultur, itu spread-nya cepat banget. Nah ini yang menjadi concern. Jadi salah satunya itu di Tengarai misalnya karena kultur gitu ya, karena di negara misalnya ada saya sebutlah misalnya etnisnya itu ada Lebanon, ada Vietnam, ada Filipina, ada Sudan juga, dan beberapa itu kan juga ada dari kelompok migran dan pengungsi ya. Tingkat mereka tuh bukan jadi suka mengunjungin keluarga gitu dalam jumlah besar gitu, dan itu yang sebetulnya kan seharusnya dihindari gitu selama pandemi ini. Dan pemerintah bagi negara bagian tuh kelihatan agak kesulitan untuk mengontrol ini gitu seperti itu. Kemudian juga tingkat vaksinasinya juga belum yang seperti diharapkan. Ini juga antara delivery vaksinnya belum tidak juga, tapi juga ada sama kondisi disinfeksi ini Kang Irfan ya, tentang ya bahwa vaksin itu kandungannya tidak baik dan lain-lain. Jadi ternyata problemnya sama gitu. Dan mereka itu bicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Jadi di salah satu area ini ada sekitar 180-an lebih bahasa, kebayang kan? Mungkin satu negara dihitung kan dialeknya ada bahasa yang beda. Mungkin kalau mereka hitung Indonesia pun akan banyak juga gitu, banyak lagi kali kan. Kebayang kan di Indonesia saja yang kita bicara dalam bahasa sama ya, kita punya bahasa pemersatu lah. Itu saja kan pesannya ditangkapnya berbeda-beda Kang Irfan ya. Nah ini apalagi di komunitas multikultural. Dan beberapa di antara mereka juga mengalami sejarah panjang konflik misalnya kan. Mereka juga belum 100% gitu karena setelah migrasi dari daerah konflik dan lain-lain. Ini tentunya membutuhkan strategi yang strategi beda gitu, bagaimana untuk mengkampanyekan
strategi penanganan konflik secara baik dan benar kepada komunitas yang sangat multikultur dan sangat diverse ini, seperti itu. Jadi saya kebetulan tadi baru baca satu artikel yang bagus gitu ya. Jadi memang nggak semata-mata mentranslate gitu aturannya seperti ini dalam bahasa yang dipahami oleh penduduk sekitar, tapi bagaimana juga mengkomunikasi secara kontennya juga itu harus pas gitu nyampainya gitu. Yang secara kultur tidak ofensif ke mereka ya Mbak ya. Secara kultur bisa mereka embrace gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dibilang bahwa jangan berkunjung ke saudara gitu, itu kan mungkin buat mereka itu satu kebutuhan kan, gitu ya, saling mengunjungi antar keluarga besar gitu. Tapi pada saat kemudian itu dijadikan larangan kan, itu tadi Kak Irfan bilang harus culturally sensitive gitu. Sebetulnya kan saya seperti ini. Jadi bagaimana dikomunikasikan dengan baik. Bukan menganggap itu sebagai sebuah kejahatan gitu kan, bahwa mengunjungi keluarga tuh nggak boleh gitu kan, dan kemudian dikasih punishment, tapi kan sebetulnya perlu untuk dipahami dan kemudian dicari solusinya yang terbaik seperti itu. Karena ada ruang komunitas yang beragam itu bilang bahwa mereka komunitas-komunitas yang berbeda ini sebetulnya tuh mereka taat, tapi mereka memang belum sepenuhnya paham gitu. Jadi pengkomunikasi, dan saya pikir ini masalah unikal banget Kang Irfan di semua negara ini terjadi ya. Bagaimana pengkomunikasian pandemik ini, penanganan pandemik ini perlu diperbaiki terus gitu, dan bahwa ini harus dikomunikasikan dalam bahasa yang berbeda-beda dengan di kultur yang berbeda-beda loh. Ini luar biasa sekali tantangannya. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, percuma akhirnya. Peraturan sebaik apapun nggak nyampe. Nah, ini ada satu kisah menarik juga ya. Jadi di negara bagian Victoria itu kan ada kayak semacam vaccination hub gitu kan ya. Jadi kita datang ke sana untuk vaksin. Ada orang bapak-bapak tua gitu, lelaki tua dari Afghanistan. Terus dia tuh datang bawa kayak kertas gitu. Terus dia bingung dan bicara dengan bahasanya Hazara ya, kalau nggak salah ya, di Afghanistan itu. Itu dia bicara dengan di bahasa Afghanistan itu. Dan orang kan bingung kan, nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Untungnya ada satu volunteer dari memang komunitas CALD, Culturally and Linguistically Diverse gitu, community yang paham bahasa tersebut. Akhirnya dijelaskan, supaya dia nggak ngerti kakek-kakek itu gimana cara daftar online gitu kan. Dia bawalah formulirnya, akhirnya dijelaskan sama officer itu dengan sabar gitu ya. Akhirnya dia mau divaksinasi. And apa yang terjadi Kang Irfan di hari besoknya, dia bawa beberapa orang kakek-kakek lain dari komunitas Afghanistan itu untuk bawa divaksin. Padahal mungkin tadinya pesannya nggak sampai gitu loh. Ini kan membuktikan ya bagaimana pentingnya penyampaian pesan baik secara bahasa yang memang mereka mengerti maupun dalam secara budaya yang pas. Itu akan sangat membantu penanganan COVID ini Kang Irfan gitu. Ini kalau saya refleksi ke yang terjadi di Indonesia, jadi kayak ada beberapa daerah yang untuk mensosialisasikan informasi mengenai COVID ini butuh expert dalam konteks ahli virus gitu ya, virolog, kemudian epidemiolog dan seterusnya. Tapi ada juga daerah-daerah yang mereka nggak percaya sama virolog, epidemiolog atau jurnalis, tapi mereka percaya sama tokoh agama gitu. Jadi pendekatannya harus menggunakan tokoh agama. Jadi mungkin kayak ya itu tadi ya kepelikan komunikasi penanganan COVID. Iya betul seperti itu, dan ya, apalagi di negara dengan tingkat multikulturalisme yang cukup tinggi gitu kan, juga menerima migran dalam jumlah yang banyak. Ini tentunya ya terutama di Australia itu menjadi sebuah tantangan juga yang cukup besar yang harus bisa di-manage gitu oleh pemerintah di sini gitu sih Kang Irfan. Siap. Aduh, menarik sekali nih Mbak Amalia, tapi sayang waktunya terbatas. Mbak Amalia, makasih banyak nih udah meluangkan waktu untuk hadir dan diskusi di podcastan kali ini. Iya, terima kasih juga sudah diundang, dan mudah-mudahan apa yang saya share, saya bagikan ini juga bisa bermanfaat ya untuk pendengar podcast yang lain gitu ya, untuk juga
semacam memberi informasi gitu kan, bagaimana sih kondisi PPKM di negara lain gitu. Dan ini loh, saya surprise melihat ada penurunan kasus yang cukup signifikan ya di Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan trennya terus membaik. Sementara di sini masih belum loh Kang Irfan, yang masih tinggi. Jadi mohon juga doa dari Indonesia, semoga di sini pun kasusnya bisa dikendalikan dan semakin membaik. Amin. Semoga Mbak Amalia sekeluarga sehat-sehat selalu. Mbak Amalia, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di sini. Doa yang sama untuk Kak Irfan dan keluarga, semoga juga diberi kesehatan. Sukses dengan program Faith and Pandemic ya. Amin. Makasih Mbak Amalia. Teman-teman, demikian diskusi saya dengan Mbak Amalia terkait pengalaman lockdown dan PSBB di kita. Teman-teman bisa mendengarkan kontennya Mbak Amalia di Amalia Podcast. Demikian Faith and Pandemic kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast Ren. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.